kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA kelas 4 SD. Materinya gas, karbon, Kamu boleh izin kamar mandi nggak? iya, Orang kamar mandi terus. gas karbon, Kamar mandi kamar mandi. Sampai hafal. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, kalian tonton dulu video ini. Listrik tenaga uap yang digerakkan oleh batu bara, yang mana akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya di Jakarta. PLTU dituding jadi penyebab dinobatkannya wilayah ini sebagai kota dengan polusi udara terparah di dunia, sebab ada 8 PLTU yang menghubungi Jakarta. Alhasil, banyak yang minta pemerintah untuk manajemen yang Nah, jadi, kendaraan bermotor saja. Di video Selain tersebut PLTU, emisi udara di Jakarta juga menyebabkan disebabkan oleh gas industri karbon, udara lainnya, seperti manufaktur, menyebabkan polusi baja, dan masih dan banyak lain. kebakaran. Saat ini pemerintah telah membentuk satgas yang mencari tahu penyebab utama. Nah, dengan terbentuknya gas karbon tadi dari emisi PLTU, berarti kita harus mengenali apa saja penyebab terjadinya gas karbon. Nah, Bapak punya media yaitu Edu TV. Gas karbon itu tidak terlihat seperti kita mengeluarkan karbon dioksida maupun kendaraan yang mengeluarkan karbon monoksida. Apa saja yang menyebabkan gas karbon? Penyebab gas karbon yaitu kendaraan menghasilkan gas karbon CO2. Selain itu ada pembakaran yang menghasilkan CO2. Ada sampah membusuk yang menghasilkan gas karbon. Ada manusia dan hewan yang mengeluarkan gas karbon. Sehingga gas karbon berada di sekitar kita. Nah, siklus gas karbon yaitu dari pembakaran fosil, dari tumbuhan, pelapukan tumbuhan. Selain itu ada dari motor ataupun mobil, dan ada dari hewan
hewan, dari manusia. Nah, dari ini tadi semuanya, dari gunung berapi juga. Nah, dari gas karbon yang ada di sekitar kita ini tadi, yang bisa menyerap hanyalah tumbuhan, karena tumbuhan membutuhkan gas karbon untuk berfotosintesis. Jika gas karbon berlebih, maka akan terjadi polusi. Dampak buruk gas karbon. Dampak buruknya yaitu udara menjadi kotor karena gas karbon berlebihan. Selain itu, gas karbon berlebihan dapat mengganggu pernapasan. Pohon sulit tumbuh jika udara terlalu banyak gas karbon. Gas karbon berlebihan membuat suhu bumi meningkat, sehingga gas karbon yang berlebihan menyebabkan kabut asap. Apa sih solusi menanggulangi gas karbon? Yaitu mengurangi kendaraan bermotor, kurangi kendaraan, menghindari pembakaran, membakar sampah sembarangan juga. Nah, selain itu ada solusi untuk menanggulangi gas karbon tadi, mengelola sampah dengan benar, memperbanyak ruang hijau, terus menanam tanaman, dan banyak lebih banyak. Nah, dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, Bapak minta untuk kalian apa sih penyebab gas karbon yang sebenarnya dan bagaimana menanggulanginya. Bapak minta kalian hipotesiskan secara sederhana. Beri waktu 5 menit dan kita akan next. Nah, setelah kalian menghipotesiskan apa yang diperintahkan tadi, minta akses. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan PPT yang ada di depan. Gas karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu komponen gas di atmosfer yang meskipun jumlahnya relatif kecil memiliki peran penting dalam keseimbangan kehidupan di bumi. CO2 dapat berasal dari proses alami seperti pernapasan
manusia dan hewan, pembusukan organisme serta aktivitas vulkanik yang melepaskan gas dari dalam bumi. Selain itu, kegiatan pembakaran sampah juga menjadi sumber utama peningkatan kadar CO2 di udara. Gas ini bersifat tidak berwarna, tidak berbau, lebih berat dari udara dan mampu memadamkan api. CO2 juga mudah larut dalam air sehingga dapat membentuk gelembung ketika masuk ke dalam laut. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan CO2 memiliki banyak manfaat. Tumbuhan memerlukan CO2 untuk melakukan fotosintesis dalam menghasilkan makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Dalam dunia pangan, CO2 berperan penting pada proses pengembangan adonan roti melalui reaksi kimia yang dihasilkan oleh ragi ataupun soda kue, serta digunakan dalam pembuatan minuman bersoda yang mengandung tekanan gas CO2 agar menghasilkan sensasi berkarbonasi. Selain itu, CO2 juga dimanfaatkan dalam pemadam api. Banyak manfaat peningkatan kadar CO2 yang berlebihan dapat berdampak buruk di lingkungan, antara lain menyebabkan peningkatan suhu bumi, pemanasan global, penurunan kualitas udara, dan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Nah, setelah Bapak jelaskan PPT yang ada di depan tadi, kita akan membuktikan secara langsung keberadaan gas karbon. Jadi, siswa yang ada dalam satu kelas Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu praktikum dengan lilin membuktikan gas karbon dengan lilin, gelas, dan air. Kelompok 2 menggunakan galon, soda kue, serta juga. Mari duduknya bisa berdampingan 4-4. Jadi selama kalian nanti praktikum secara sederhana, jangan lupa mengisi LKPD juga ya. Sukanya dengan Iya, aku mau baca instruksi karena dapat ini. Coba kemana?
ada kesulitan. Nanti meledak nggak Pak? Coba dibuka. Sudah. Loh kok nggak mengembang Pak? Iya. Setelah praktikum selesai silakan RKPD nanti dipresentasikan ya.
Apa nggak padam, Pak? Padam. Memang LKPD-nya sudah diisi. Udah dong, easy peasy. Kemudian kalian simpulkan dari praktikum tadi, apa yang kalian simpulkan dari pembentukan gas karbon? Kan tadi bawa baru dari dua kelompok, jadi praktikumnya benar. Jadi simpulkan dari praktikum tadi. Lilin Sudah selesai, Mbak. menggambarkan pembakaran hutan. Nah, kan itu menghasilkan karbon dioksida. Yang benar. Stop ya. Nah, dampak peningkatan CO2 yaitu dengan dari praktikum tadi dengan balon tadi, reaksi antara soda kue dan cuka menghasilkan sehingga balon menggelembung secara riskan karena ada reaksi cuka dan soda kue tadi. Karbon. Selanjutnya di praktikum lilin, kenapa lilinnya mati? Kalian pernah lihat sumur yang mengandung gas gak? Yang kalau dimasukin api, apinya sampai bawah mati. Nah, kerja dari praktikum lilin tadi sama, tidak ada oksigen sehingga oksigen tadi digantikan dengan karbon sehingga apinya mati. Jadi kalian misal di tempat-tempat yang terpencil, mungkin di rumah kalian, di pojok-pojok rumah, jika kalian menghidupkan api tiba-tiba mati tanpa ada angin, berarti di halaman itu mengandung karbon yang berlebih gitu. Selanjutnya kalian presentasikan hasil LKPD tadi ke depan. Urut dulu dari kelompok 1 dari praktikum itu tadi. Jadi perkenalkan kita kelompok 1, yaitu aku Dea dan Ayun, Maha dan temanku satu lagi Ari. Nah, dari hasil eksperimen praktikum tadi, kita praktikum dengan lilin. Lilinnya kita nyalakan susu, terus menyala, terus terus ditutup, terus habis itu padam. Setelah padam, air yang di piring itu terserap. Habis itu kita menyimpulkan, mengisi tabel dan menyimpulkan. Jadi tabelnya adalah kondisi saat lilin mulai redup. Kondisinya mulai banyak bermunculan gas. Setelah lilinnya mati, dia langsung menghembus. Banyak asapnya. Terus kondisi setelah lilin padam, karena asapnya ditutup botol, asapnya berkumpul di situ. Jadi penuh dengan gas. Perubahan air di dalam piring, airnya lama-kelamaan terserap ke dalam botol. Kemudian kesimpulannya yaitu Mengapa api lilin padam setelah ditutup gelas? Lilin padam karena tidak ada ruang udara dalam gelas tersebut. Yes. Gas apa yang terbentuk ketika lilin menyala? Gas karbon dioksida. Dan yang Wow. terakhir, apa hubungan percobaan ini dengan keberadaan gas karbon dioksida di sekitar kita? Percobaan ini seolah dengan yang ada di sekitar kita. Jadi percobaan ini sama dengan yang ada di sekitar kita ketika api menciptakan
gas-gas karbon dan padam, dia akan menimbulkan asap-asap. Sama seperti dengan hasil pembakaran yang kita lakukan, sehingga kita akan ada banyak gas-gas asap-asap, menumpuk gas-gas asap-asap. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Tadi cuka dicampurkan serta kulit. Ayo presentasikan hasil pengamatan dari eksperimen tadi. Oke, tadi kita eksperimen mengenai balon mengembang tanpa botol. Sebelumnya perkenalkan, aku Marisa, aku Dia, dan Rahma dan Abel. Nah, di sini tadi ada pertanyaan analisis. Mengapa balon bisa mengembang? Udah yang kelima. Adanya udara. Adanya udara, kemudian gas apa yang Adanya terbentuk? karbon. Karbon. Gas apa yang terbentuk yaitu karbon dioksida dari cuka. Zat berbahan fisika atau kimia yaitu kimia. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau semisal cuka ditambahkan dengan Baking soda. terus di tempat tertutup balonnya bisa mengembang. Jika gas karbon berdampak lebih pada makhluk hidup akan menyebabkan apa saja? Mari. Tercemar polusi udara. Itu membuat sesak Sesak nafas karena polusinya itu. karena ada udara lebih. Nah, benar. Jadi gas karbon berarti menyebabkan polusi sehingga menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, asma dan lain-lain. Aplaus untuk kelompok 2. Baik, setelah praktikum sederhana selesai, meminta kalian untuk mengerjakan soal sumatif. Antena. Bukan. Ini kan langsung rusak. Emang antena. Dipencet ini, Pak. Pencet dulu. Oke, belum dulu. Kelihatan nggak? Ayo perhatikan dulu, kerjakan soal sumatif yang ada di depan. Sudah siap? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Apa? Hijau yang hijau. Benar. Next. Hijau yang Apa? Biru. Salah. Dua kelompok melakukan percobaan yang sama, tetapi dalam kelompok yang bisa yang paling otomatis adalah apa? Hasil juga tidak terlihat, tetapi kita bisa membuktikan keberadaannya dengan
kendaraan bermotor meningkat di suatu jalan, dampak yang paling Merah. tinggi adalah Merah. Biru. Merah. benar. Siswa A menggunakan soda kue sedikit, sementara siswa B menggunakan soda kue banyak. Apa perbedaan hasil percobaan yang paling mungkin? Merah. Apa? Benar. Tanaman dianggap membantu mengurangi CO2 karena Tanaman aku Ya, aku merah terus sih. jika kamu ingin membuktikan bahwa CO2 lebih berat daripada oksigen, alat yang paling sesuai adalah Plastik dan tali. bila besok saya panggil orang tuanya ya. Kan itu barang-barang Apa jawabannya ini? petang-petang, Pak. Yang bentuknya persis. Apa jawabannya? Biru. Salah. Cara paling efektif untuk mengurangi CO2 di sekolah adalah nah, nilai kalian 7. Dikarenakan nilai kalian 7, nanti di rumah bukan ini kan nilainya sama. 7 bersama kan? Nah, karena nilai kalian 7 nanti akan Bapak beri tugas PR di rumah, praktikum sederhana juga menggunakan kapur yang ditaruh di botol, kemudian kalian tiup gimana airnya keluar apa enggak. Tuh. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran materi gas karbon di sekitarku hari ini, gas karbon jika berlebih juga tidak baik bagi makhluk hidup. Tetapi ada sisi baiknya juga. Gas karbon dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis, yang hasil fotosintesisnya tadi yaitu oksigen yang kita butuhkan, yang hewan juga butuhkan, gitu. Nah, untuk sebaiknya gas karbon atau penanggulangan emisi lebih agar tidak terjadi polusi yang meningkat, kita bisa menjaga dengan mengurangi emisi motor atau mobil yang menggunakan mesin. Jangan salah, listrik juga bisa menghasilkan gas karbon seperti PLTU tadi yang Bapak pamerkan di video pertama. Gitu. Apakah paham dalam pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita tutup, jangan lupa apa yang tadi di rumah dikerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan. Siap-siap. Jangan lupa tugas-tugasnya dari Bapak kerjakan. Baik, mungkin itu saja kurang lebihnya Bapak mengajar hari ini. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan